Ini adalah cerita tentang burung elang ini meminta tolong pada gadis desa ini. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Sari berjalan menyusuri jalan setapak di pinggir hutan desa. Langkahnya ringan tapi matanya selalu waspada. Pagi itu kabut tipis menyelimuti tanah lembab, menambah rasa sepi di hutan yang biasanya ramai dengan kicauan burung. Tangannya memegang keranjang bambu yang akan dipenuhi kayu bakar, sementara pikirannya melayang pada ibunya yang sedang memasak sarapan sederhana di rumah. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, terdengar suara gemerisik yang aneh. Sari berhenti, menahan napas, dan mencondongkan tubuhnya sedikit maju. Dari balik daun besar, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdegup cepat. Seekor elang besar terbaring di tanah, sayapnya tampak bengkok dan berdarah. "Ya Tuhan," bisik Sari. Tubuhnya gemetar, tapi nalurinya mengatakan bahwa ia harus menolong. Ia menunduk lebih dekat, hati-hati agar tidak menakuti burung itu. Mata elang itu menatapnya, dan Sari merasakan sesuatu yang aneh. Ada kecerdasan dan ketenangan di balik tatapan burung itu, seolah ia bisa memahami Sari. "Tenang, aku nggak akan menyakitimu," kata Sari pelan, sambil meraih kain yang ia bawa di punggungnya. Dengan hati-hati, ia membungkus sayap elang yang terluka, berusaha menahan gemetar tangannya. Burung itu mengeluarkan suara serak, hampir seperti dengusan kesakitan, tapi tidak ada usaha menyerang. Setelah berhasil membungkusnya, Sari mengangkat elang itu dengan susah payah. Berat tubuhnya melebihi perkiraannya, tapi rasa iba mendorongnya terus berjalan. Ia menapaki jalan setapak yang licin karena embun pagi, dan beberapa kali hampir terpeleset. Hutan pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya, hanya terdengar langkah kaki Sari dan napas beratnya. Sesekali, elang itu menggerakkan kepalanya, seolah memperhatikannya. Dan tiba-tiba, suara itu terdengar, lembut, hampir seperti suara manusia yang parau. "Tolong, aku butuh bantuan." Sari tersentak. Ia menatap burung itu, lalu menepuk-nepuk pipinya sendiri, berpikir bahwa mungkin ia mengantuk atau bermimpi. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Tolong, lindungi mata air, jangan biarkan mereka merusaknya." Sari hampir terjatuh karena terkejut. "Kakakmu bisa bicara?" tanyanya gemetar. Elang itu hanya menatapnya dengan mata tajamnya, dan kali ini, suara itu terdengar lebih mantap. "Hanya kau yang bisa, aku butuh, kau harus percaya." Rasa takut Sari perlahan berubah menjadi rasa penasaran dan empati. Ia tahu, meskipun terdengar mustahil, ada sesuatu yang istimewa pada burung ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar hewan biasa. Sesampainya di rumah, Sari menurunkan elang itu di halaman belakang. Ibunya yang sedang menyapu berteriak, kaget melihat bentuk burung yang besar dan berdarah. "Sari, apa yang kamu bawa?" "Lepaskan itu," teriak ibunya. "Tapi Bu, dia terluka." "Dia butuh pertolongan," jawab Sari tegas, matanya memohon pengertian. Ibunya menatap putrinya dan melihat tekad di matanya. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah, tapi kau harus hati-hati. Jangan sampai kamu atau burung itu terluka lebih parah." Sari membawa elang itu ke dalam rumah, membersihkan darah di sayapnya dengan kain lembab, dan mencoba menahan rasa cemas. Setiap gerakan elang itu terasa halus tapi tegang, dan Sari harus bergerak perlahan agar tidak menyakiti lebih jauh. Tiba-tiba, cahaya hangat muncul dari dada elang. Sari terkejut, matanya membesar. Ia merasakan udara di sekitarnya seperti bergetar lembut. Elang itu mengedipkan mata, dan suara lembut itu terdengar lagi. "Kau memiliki hati yang tulus, karena itu kau dipilih." Sari menunduk,
hati berdebar kencang. Ia tidak tahu apa maksud kata-kata itu, tapi ada rasa aman yang aneh. Ia duduk di samping elang, menyentuh bulu-bulunya yang kasar tapi indah, sambil berbisik, "Aku akan merawatmu, janji." Malam itu, Sari tidak tidur. Ia terus duduk di samping elang, mendengarkan suara hutan yang sepi. Burung itu tampak tenang, dan setiap beberapa menit sekali, matanya menatap Sari seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih penting lagi. Sari pun merasakan sesuatu yang aneh. Rasa sakit di pundaknya karena memeluk burung itu perlahan hilang, digantikan rasa hangat dan damai. Tanpa sadar, ia tersenyum. Mungkin, pikirnya, ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan mengubah hidupnya, desa, dan hutan di sekitarnya. Namun, Sari tidak tahu bahwa malam itu juga membawa ancaman tersembunyi. Di luar jendela, bayangan gelap bergerak di antara pepohonan. Sesosok manusia mengintai, matanya tertuju pada burung elang itu. Ia tahu bahwa elang itu bukan burung biasa, dan orang itu memiliki niat jahat, niat yang bisa menghancurkan desa dan kehidupan yang Sari cintai. Elang itu mengedipkan mata padanya satu kali lagi, seolah ingin berkata, "Kau harus siap, perjalanan kita baru saja dimulai." Sari menggenggam tangan ibunya, menahan napas, dan berbisik, "Aku akan melakukannya, aku akan melindunginya, dan melindungi desa." Malam itu, Sari tertidur di samping elang, dengan hati berdebar dan mimpi penuh cahaya biru yang menari di udara. Di luar, hutan berbisik dengan rahasia yang hanya Sari dan elang yang bisa mengerti, awal dari keajaiban besar yang akan segera terjadi. Pagi itu, sinar matahari menembus sela-sela daun hutan, menciptakan corak cahaya keemasan di lantai rumah kayu sederhana Sari. Elang itu terbaring di atas tikar anyaman, matanya masih tajam meski sayapnya tampak lemah. Sari duduk di sampingnya, memeriksa luka yang mulai membaik, sambil membisikkan kata-kata penyemangat. "Tenang. Aku akan merawatmu sampai kamu bisa terbang lagi," katanya. Suara Sari lembut, tapi penuh tekad. Ia tahu bahwa burung ini bukan sekadar hewan biasa. Perasaan aneh terus mengusik hatinya sejak malam kemarin. Ada rasa bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya. Tiba-tiba, elang itu menggerakkan kepalanya sedikit, menatap Sari dengan intens, lalu mengeluarkan suara yang tak lagi sekadar dengusan. Kali ini terdengar lebih jelas, hampir seperti kata-kata manusia. "Sari, kau harus menolong desa." Sari terkejut, hampir terjatuh. Ia menunduk, mendekatkan telinga ke burung itu. Aku akan mencoba. Tapi bagaimana aku bisa menolongmu?" Elang itu menutup mata sejenak, lalu matanya terbuka, bercahaya lembut. Mata air, tercemar, jika mereka berhasil, desa akan menderita, hanya kau yang bisa mencegahnya. Sari menelan ludah. Ia baru berusia 14 tahun, seorang gadis desa biasa, yang bahkan belum pernah jauh dari rumah. Tapi ada sesuatu dalam tatapan elang itu, ketulusan, urgensi, dan kepercayaan penuh yang membuat Sari merasa dipanggil. Aku akan melakukannya," katanya, suaranya bergetar. "Tolong, tunjukkan jalannya." Elang itu mengedipkan mata, kemudian membuka sayapnya setengah, memancarkan cahaya lembut yang hangat. Sari merasakan hawa aneh mengelilinginya, seperti angin halus yang membelai kulitnya, menenangkan sekaligus memberi energi baru. Tubuhnya yang lelah terasa segar, dan luka kecil di tangannya yang terbentur kayu pagi tadi tiba-tiba sembuh. Sari menatap elang dengan mata membesar. Kamu benar-benar ajaib," bisiknya. Elang itu mengeluarkan suara pelan, seakan tersenyum.
Hanya hati yang tulus yang bisa melihat dan merasakan, kau dipilih karena keberanianmu. Malam itu, Sari duduk di tepi jendela, memandangi hutan. Ia memikirkan kata-kata Elang, mata air tercemar, desa akan menderita. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Apa maksud semua itu? Siapa yang ingin mencemari mata air? Dan mengapa ia, seorang gadis desa biasa, yang harus menolong? Esok paginya, Sari memutuskan untuk mencari tahu lokasi mata air. Dengan Elang yang kini sudah duduk dengan kokoh di pundaknya, ia menyusuri jalan setapak menuju hutan yang lebih dalam. Setiap langkahnya disambut kicauan burung, aroma tanah basah, dan bisikan angin di daun-daun. Tapi di balik keindahan itu, ada rasa waspada yang terus mengintai. Jangan takut, aku akan membimbingmu. Suara Elang terdengar di telinganya, lembut namun tegas. Sari mengangguk, meskipun orang lain tidak akan percaya bahwa ia bisa mendengar burung bicara. Di perjalanan, mereka melewati sungai kecil yang berkelok, pohon-pohon tinggi yang menjulang, dan semak belukar yang lebat. Sesekali, Sari terpeleset, tapi Elang menepuk-nepuk bahunya dengan sayapnya seakan memberi semangat. Pada suatu titik, mereka mendengar suara gemericik air yang berbeda dari sungai biasa, lebih jernih, lebih berkilau. Ini? Sari menunjuk. Elang mengangguk. Ya, mata airnya ada di sini, tapi kau harus hati-hati. Ada yang berusaha mencemarinya. Sari menelan ludah. Ia tidak tahu apa maksud kata-kata itu. Namun begitu ia menatap permukaan air, ia terkejut. Airnya berkilau seperti kaca, memantulkan cahaya matahari dengan indah, dan dari permukaannya tampak cahaya lembut biru keperakan. Rasa damai dan hangat mengalir dalam dirinya. Elang, ini luar biasa, bisiknya. Tapi tiba-tiba, cahaya itu berkedip dan permukaan air beriak seperti diganggu sesuatu. Sari mundur satu langkah, jantungnya berdebar. Elang mengepakkan sayapnya, mengeluarkan suara keras yang bergema di hutan. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul segerombolan kotoran dan sampah plastik yang seolah dilempar oleh tangan tak terlihat. Sari terkejut, namun Elang menenangkannya. Tenang, gunakan hatimu, kau bisa membersihkannya. Sari menggerakkan tangannya ke permukaan air, dan tanpa ia sadari, sampah-sampah itu seakan tersedot perlahan, menghilang ke dasar sungai, digantikan oleh kilau air yang semakin jernih. Cahaya biru semakin terang, dan aroma bunga liar tercium dari sekitar mata air. Sari menatap Elang dengan mata berbinar. Ini keajaiban, kan? Elang mengangguk. Keajaiban itu nyata, tapi hanya bagi mereka yang percaya. Dan kau, Sari, adalah salah satu dari sedikit yang percaya pada kebaikan dan keberanian hati. Mata Sari berkaca-kaca. Ia merasa campuran takut, kagum, dan bangga. Gadis desa biasa ini, yang sehari-harinya hanya membantu ibunya dan bermain dengan teman-temannya, kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menyelamatkan desa dari bencana. Elang kemudian mengeluarkan suara pelan lagi, tapi ingat, ancaman masih ada. Mereka yang ingin merusak mata air, mereka tidak akan berhenti. Kau harus siap. Sari mengangguk mantap. Aku siap, aku akan melindungi mata air ini, apapun yang terjadi. Dan di saat itulah, Sari merasakan sesuatu yang aneh, tubuhnya ringan, seakan energi dari mata air mengalir ke seluruh dirinya. Bulu-bulu elang berkilau, dan cahaya biru yang memancar dari air tampak menembus hatinya sendiri, mengajarkan satu hal penting, kebaikan hati dan keberanian bisa memunculkan keajaiban nyata di dunia ini. Mereka duduk di tepi mata air sampai matahari mulai tinggi,
berbagi diam yang penuh makna. Sari tahu, ini hanyalah permulaan. Perjalanan panjang menantinya bukan hanya untuk menyelamatkan mata air, tetapi juga untuk menjaga desa, hutan, dan keajaiban yang baru saja ia temui. Dan tanpa ia sadari, di balik pepohonan, bayangan samar mengintai, memperhatikan gadis kecil yang kini dipilih oleh burung ajaib. Sesuatu yang besar dan mungkin berbahaya mulai bergerak menuju desa mereka. Tapi Sari, dengan hati yang tulus dan keberanian yang baru ditemukan, sudah siap menghadapi apapun. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti hutan desa. Sari sudah bangun sebelum matahari sepenuhnya muncul. Ia membawa keranjang kecil berisi bekal, sebotol air, dan kain untuk merawat elang. Sayap elang yang sebelumnya terluka kini tampak mulai sembuh, meski belum bisa digunakan untuk terbang. "Elang, siap untuk perjalanan hari ini?" tanya Sari sambil mengelus bulu lembut di leher burung itu. Suara lembut terdengar lagi, setengah serak. "Kau harus percaya, aku akan membimbingmu, tapi kau harus berani." Sari menarik napas panjang. Aku akan berani. Aku harus melakukannya." Untuk desa, mereka memulai perjalanan menyusuri jalan setapak yang lebih dalam ke hutan, menuju lokasi mata air yang dijaga elang. Pohon-pohon tinggi menjulang, dan sinar matahari menembus celah daun, menciptakan cahaya keemasan yang menari-nari di tanah. Udara pagi dipenuhi aroma tanah basah dan bunga liar. Namun, hutan pagi itu terasa berbeda, sunyi dan waspada. "Kenapa hutan terasa sepi?" tanya Sari sambil menatap pepohonan yang bergoyang pelan oleh angin. Elang menggerakkan kepalanya. "Karena ada yang mengawasi, sesuatu yang ingin menghentikanmu. Kau harus tetap fokus." Sari merasakan debar jantungnya meningkat, tapi ia terus melangkah. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari desa, ke bagian hutan yang jarang dikunjungi. Sesekali, Sari terpeleset di tanah lembab atau tersandung akar pohon, tapi elang selalu ada di sampingnya, menyarankan arah dan memberikan semangat. Dalam perjalanan, mereka bertemu binatang-binatang hutan, seekor rusa kecil yang menatap mereka dengan waspada, burung-burung yang terbang menjauh, bahkan seekor ular kecil yang melintasi jalannya. Sari belajar membaca tanda-tanda hutan, mengikuti bisikan daun dan suara alam. "Lihat, Sari, hutan memberimu petunjuk," suara elang terdengar. "Perhatikan arah air mengalir, ikuti jalur yang aman." Sari mengangguk, meski masih merasa cemas. Ia merasa seolah sedang belajar bahasa baru, bahasa alam yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tulus. "Aku harus percaya padamu dan pada hutan," bisiknya. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara keras, ranting patah dan dedaunan berdesir. Sari menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Sebuah anjing liar besar muncul, gigi terjulur, menatap mereka dengan mata tajam. "Elang, apa yang harus kulakukan?" desah Sari. Elang mengepakkan sayapnya, terbang rendah di atas kepala anjing itu. Suara paruhnya yang nyaring membuat hewan itu mundur, menggeram marah, dan akhirnya berlari kembali ke hutan. Sari terkejut. "Kau hebat," katanya sambil tersenyum gugup. Elang mengangguk, seolah tersenyum. "Kau harus ingat, keberanian bukan hanya menghadapi bahaya, tapi juga menjaga ketenangan hati." Mereka melanjutkan perjalanan. Jam-jam berikutnya, jalan semakin sulit. Mereka harus menyeberangi sungai kecil dengan arus yang lumayan deras. Sari takut, tapi elang mendorongnya perlahan ke batu-batu besar yang menonjol di tengah sungai, sambil menepuk-nepuk bahunya dengan sayap. Saat menyeberangi sungai, Sari terpeleset,
dan air dingin menelan sepatunya. Elang segera terbang mendekat, paruhnya menyentuh bahu Sari, seolah menenangkannya. Sari tertawa gugup, "Kau selalu ada di sisiku ya, terima kasih." Setelah melewati sungai, mereka berhenti sejenak di tepi hutan. Sari duduk di atas batu, meminum air dari botol, sementara elang tampak menatap jauh ke arah hutan. "Ada sesuatu di depan, sesuatu yang mungkin menantang kita lebih berat," kata elang lembut. Sari mengangguk. "Aku siap. Aku tak akan mundur." Ia merasa dirinya berbeda sekarang, lebih berani, lebih waspada, tapi juga lebih penuh rasa ingin tahu. Setiap langkah membawanya ke dunia yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga siang tiba. Pohon-pohon semakin lebat, cahaya matahari sulit menembus, dan udara mulai hangat. Sari merasakan letih, tapi ia juga merasakan energi yang aneh mengalir dari hutan. Tanah di bawah kakinya seakan hidup, memberikan ritme pada langkahnya. "Lihat, Sari, kau mulai merasakan kekuatan hutan," suara elang terdengar. "Hutan akan membantumu selama hatimu murni." Sari tersenyum. Ia menyadari, semakin lama ia berjalan bersama elang, semakin ia mengerti bahwa keberanian dan hati yang tulus adalah kunci untuk menghadapi apapun. Aku mengerti. Terima kasih sudah menuntunku," bisiknya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara manusia. Sari menegakkan tubuh, jantungnya berdebar. Ia menunduk, menatap elang. "Mereka, penduduk desa." Elang mengangguk perlahan. "Mereka belum mengerti, tapi kau harus menunjukkan kepadanya bahwa kau tak sendirian. Kau harus meyakinkan mereka dengan tindakan, bukan kata-kata." Sari menelan ludah, tapi ia merasa semakin percaya diri. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang menyelamatkan mata air atau membantu elang, tapi juga tentang membuktikan keberanian dan kebaikan hati manusia pada dunia. Mereka melanjutkan perjalanan, menghadapi setiap rintangan dengan ketekunan. Sari belajar menyeimbangkan keberanian dan kehati-hatian, mendengarkan suara alam, dan bekerja sama dengan elang yang kini lebih seperti teman sejati daripada sekadar hewan peliharaan. Saat senja mulai menampakkan cahaya keemasan terakhirnya, mereka tiba di sebuah lembah kecil yang dipenuhi bunga liar dan pohon-pohon rindang. Di tengah lembah itu, Sari melihat kilau air, mata air yang dijaga elang. Airnya jernih, memantulkan cahaya senja, dan aroma segar memenuhi udara. "Elang, kita berhasil sampai di sini," kata Sari sambil menunduk di tepian mata air. Ia menyentuh permukaan air, dan seketika merasakan hawa hangat mengalir melalui tangannya, menjalar ke seluruh tubuh. Ini indah dan terasa damai. Elang mengepakkan sayapnya perlahan, cahaya lembut memancar dari dadanya. "Keajaiban pertama sudah kau lihat, tapi perjalanan ini masih panjang. Kau harus siap menghadapi apapun, Sari." Sari menatap elang, mata berbinar. Ia tahu, ini baru awal dari petualangan yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji keberanian, ketulusan hati, dan hubungan manusia dengan alam. Dan di saat itu juga, ia merasakan ikatan batin yang tak terpisahkan dengan elang, ikatan yang akan menuntunnya menuju keajaiban besar yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sari menatap mata air yang terhampar di hadapannya. Airnya jernih, berkilau dengan cahaya biru keperakan, dan aroma bunga liar memenuhi udara lembah. Hutan di sekitarnya begitu hidup, daun-daunnya bergetar lembut, seakan menyambut kehadiran mereka. "Elang, ini tempatnya?" tanya Sari sambil berjongkok, menyentuh permukaan air yang dingin dan menyegarkan. Seketika,
bulu-bulu elang yang menempel di pundaknya bergetar, cahaya lembut dari dadanya memancar, menyinari permukaan air. Ya, ini adalah mata air yang harus kau lindungi. Suara elang terdengar lembut, penuh kewaspadaan. Mata air ini adalah sumber kehidupan desa, tapi ia juga menyimpan rahasia yang hanya sedikit makhluk bisa tahu. Sari menelan ludah. Rahasia. Elang mengepakkan sayapnya pelan, seakan memberi Sari waktu untuk mencerna kata-katanya. Mata air ini dijaga oleh makhluk gaib, penjaga hutan. Mereka menjaga keseimbangan alam, memastikan air tetap murni. Tapi ada yang ingin menguasainya, dan mereka akan mencoba mencemarinya. Sari merasakan hawa dingin menelusup punggungnya. Siapa? Siapa yang ingin mencemarinya? Elang menundukkan kepala, matanya menatap jauh ke arah hutan. Manusia yang serakah. Mereka datang untuk mengambil keuntungan, tanpa memikirkan akibatnya bagi desa dan alam. Sari menggenggam tangan elang, hatinya bergetar. Ia belum pernah membayangkan bahwa ancaman terhadap desa bisa datang dari tangan manusia sendiri. Aku harus melindungi mata air ini, apapun yang terjadi. Elang mengangguk. Dan untuk itu, kau harus mengerti kekuatan alam. Lihatlah sekelilingmu. Sari menatap lembah dengan seksama. Pohon-pohon rindang mengelilingi mata air, ranting-rantingnya bergerak pelan seakan hidup sendiri. Bunga-bunga liar bermekaran meski sudah hampir senja, dan beberapa kupu-kupu menari di udara, memantulkan cahaya biru dari mata air. Sari merasa udara di sekitar lembah seakan berdenyut, seolah alam sedang bernafas bersama mereka. Rasakan, Sari, dengarkan, alam akan memberimu petunjuk, kata elang. Sari menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan mendengarkan suara hutan. Ia mendengar gemerisik daun, kicauan burung yang jauh, aliran air yang menenangkan, bahkan bisikan angin yang melintas. Perlahan, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Hatinya seakan tersambung dengan semua makhluk di sekitar. Tapi, bagaimana aku bisa melindungi mata air dari mereka yang jahat? Tanya Sari, membuka mata dan menatap elang. Elang itu menatapnya dengan serius. Dengan kecerdasanmu, keberanianmu, dan kebaikan hatimu, alam akan membantumu, tapi kau harus tetap waspada. Ada makhluk yang ingin merusak keseimbangan. Sari mengangguk, hatinya penuh tekad. Ia mulai menyusun rencana. Pertama, ia akan menjaga mata air dengan memanfaatkan rimbunnya hutan. Kedua, ia harus belajar membaca tanda-tanda alam, mengikuti aliran sungai, dan mengerti perilaku hewan hutan yang bisa menjadi petunjuk. Saat ia duduk di tepi mata air, tiba-tiba permukaan air beriak tanpa sebab yang jelas. Sari menunduk dan terkejut, dari dasar mata air muncul cahaya biru terang yang menyoroti sekeliling. Sebuah sosok samar terlihat bergerak di bawah air, makhluk penjaga mata air. Sari mundur sedikit, napasnya tertahan. Elang, itu makhluk penjaga. Elang mengangguk. Ya, mereka bisa merasakan hati manusia. Jika niatmu tulus, mereka akan membantu. Tapi jika kau berpikir untuk melakukan sesuatu yang egois, mereka bisa menjadi sangat menakutkan. Sari menelan ludah, tetapi hatinya tetap tenang. Aku tidak akan menyakiti mereka. Aku ingin melindungi mata air dan desa, itulah niatku. Mata air beriak lagi, dan cahaya biru yang sebelumnya samar kini memancar lebih terang. Perlahan, sosok-sosok makhluk itu muncul. Makhluk kecil berbentuk seperti manusia mini dengan sayap transparan yang bercahaya lembut, wajahnya bersinar damai. Mereka menari di atas permukaan air,
seolah merayakan kehadiran Sari dan Elang. Sari menatap mereka dengan takjub. Ini keajaiban, bisiknya. Ia merasa hatinya dipenuhi energi baru, seolah kekuatan alam telah mengalir ke dalam dirinya. Elang, aku merasa kuat, tapi juga tenang, kata Sari sambil tersenyum. Betul, Sari. Itu adalah kekuatan yang diberikan alam kepada mereka yang tulus. Kau akan membutuhkannya untuk menghadapi mereka yang datang dengan niat jahat, suara Elang terdengar tegas. Tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara langkah manusia yang berat. Sari menegang. Ia menatap Elang, dan burung itu mengepakkan sayapnya, memancarkan cahaya lembut untuk memperingatkan. Mereka datang, bersiaplah, kata Elang. Sari berdiri perlahan, matanya menatap mata air yang kini bersinar indah. Ia tahu bahwa ancaman yang akan datang tidak hanya dari manusia biasa, tapi dari orang-orang yang serakah, yang ingin merusak keseimbangan alam demi keuntungan mereka sendiri. Namun, keberanian Sari tidak goyah. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap makhluk penjaga mata air, dan berkata dengan tegas, "Aku akan melindungi kalian dan desa ini. Siapapun yang datang, aku tidak akan mundur." Elang mengepakkan sayapnya lebih kuat, cahaya biru dari dadanya memancar lebih terang, menyelimuti Sari dan mata air. Keajaiban pertama terjadi, udara di sekitar terasa hangat dan damai, dan bahkan burung-burung hutan mendekat, bersiul riang seolah mendukung Sari. Sari merasakan getaran lembut di tanah, suara aliran air yang lebih jernih, dan aroma bunga liar yang semakin kuat. Ia tersenyum, tahu bahwa kekuatan alam kini berada di sisinya, tapi ia juga sadar perjalanan ini baru permulaan. Ancaman yang lebih besar pasti akan datang, dan ia harus siap menghadapi setiap tantangan yang menanti. Saat senja mulai menurunkan cahaya lembutnya, Sari duduk di tepi mata air, merasakan ketenangan yang luar biasa. Makhluk-makhluk penjaga menari di atas permukaan air, cahaya biru menyoroti wajahnya, dan Elang duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata penuh kepercayaan. Sari tahu, ia tidak sendirian. Bersama Elang, dengan bantuan alam dan keberaniannya sendiri, ia akan menghadapi segala rintangan, menjaga mata air, dan melindungi desa dari ancaman yang akan datang. Malam itu, ia tidur di tepi mata air dengan hati penuh keyakinan. Keajaiban sudah mulai terjadi, dan ia adalah bagian dari keajaiban itu. Pagi itu, kabut tipis menutupi lembah. Sari bangun lebih awal dari biasanya, mata masih berat, tetapi hatinya waspada. Ia duduk di tepi mata air, mengamati permukaannya yang berkilau biru. Makhluk-makhluk penjaga menari lembut di atas air, menyapa kehadirannya dengan cahaya yang menenangkan. Elang duduk di pundaknya, matanya tajam menatap arah hutan. Ada yang mengintai, mereka semakin dekat. Suara Elang terdengar lembut tapi tegas. Sari menelan ludah. Mereka, manusia yang serakah itu? Elang mengangguk. Ya, mereka tahu ada mata air ajaib di sini. Mereka ingin mencemarinya atau mengambilnya untuk keuntungan sendiri. Kau harus bersiap. Sari berdiri, menarik napas panjang. Hatinya berdebar, tetapi keberanian yang lahir dari keajaiban mata air memberinya kekuatan baru. Aku tidak akan membiarkan mereka merusaknya. Aku harus melindungi desa dan alam. Elang mengepakkan sayapnya, cahaya lembut memancar dari dadanya. Kita harus membuat rencana. Kau harus mengerti bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik. Mereka mungkin mencoba menakut-nakuti, menyuap, atau mengancammu. Sari duduk kembali, menatap air, dan memikirkan rencana. Pertama, ia harus mengetahui jumlah mereka,
lalu mencari cara untuk memperlambat mereka sebelum mereka mencapai mata air. Kedua, ia harus memanfaatkan alam sebagai pelindung, pepohonan, semak-semak, bahkan makhluk penjaga yang setia padanya. Beberapa jam kemudian, dari kejauhan terdengar suara ranting patah, seperti langkah berat. Sari dan Elang menunduk, mengintip dari balik semak. Ternyata, sekelompok orang muncul, 5 laki-laki bersenjata tongkat dan tas besar, wajah mereka tampak tegang, mata tertuju pada mata air. Elang, mereka benar-benar datang, bisik Sari. Elang mengepakkan sayapnya lebih kuat, cahaya biru memancar. Kau harus tetap tenang. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Kau harus menggunakan akalmu dan alam akan menolongmu. Sari mengangguk, napasnya berirama dengan detak jantungnya. Ia mengumpulkan ranting, batu kecil, dan daun-daun kering. Dengan hati-hati, ia membuat jebakan sederhana, bukan untuk menyakiti, tapi untuk memperlambat langkah mereka dan memberi peringatan. Ketika para pria itu semakin dekat, salah satu dari mereka mencoba melangkah ke mata air. Tiba-tiba, ranting yang dipasang Sari patah di bawah kaki mereka, membuat langkah mereka tergelincir dan menyebabkan keributan kecil. Sari menahan napas, Elang menatapnya dengan mata tajam. Bagus, kau melakukannya dengan benar. Tapi ini baru permulaan, kata Elang. Para pria itu marah, mengumpat, tetapi tidak tahu dari mana datangnya halangan. Sari menyadari bahwa alam di sekitarnya bereaksi, daun-daun bergoyang seakan menutupi jalannya, angin meniup ke arah mereka sehingga bau hutan semakin pekat dan sulit untuk dicerna. Sari menatap Elang. Mereka mungkin akan menyerang lagi. Apa yang harus kulakukan? Elang mengepakkan sayapnya, suara paruhnya keras dan bergema di hutan. Para pria itu terhenti, menatap ke langit, kaget dengan bayangan elang besar yang bercahaya. Sari merasakan kekuatan aneh mengalir ke tubuhnya, memberikan keberanian yang lebih besar. Gunakan akalmu, jangan langsung menyerang, bisik Elang. Kau bisa menakuti mereka dengan kebijaksanaan, bukan kekerasan. Sari mengangguk, lalu menatap mata air dan makhluk penjaganya. Ia merasakan energi mereka mengalir, memberi sinyal bagaimana ia harus bertindak. Dengan suara tegas, ia berteriak. Berhenti. Mata air ini dijaga alam. Tidak ada yang boleh mencemarinya atau mengambilnya. Para pria itu terkejut, melihat gadis kecil dengan wajah penuh tekad berdiri di tepi mata air. Mereka tidak mengerti bagaimana gadis itu bisa begitu berani. Ketika mereka melangkah lebih dekat, ranting-ranting di sekitar kaki mereka patah sendiri, dan semak belukar seolah bergerak untuk menghadang mereka. Ini mustahil, salah satu pria berteriak. Kau hanya gadis kecil. Elang mengepakkan sayapnya, cahaya biru menyoroti seluruh lembah. Suara paruhnya terdengar seperti guntur. Para pria itu terhenti, langkah mereka semakin ragu. Sari merasa hatinya bersatu dengan alam, keberaniannya semakin kuat. Ia tahu, jika ia kehilangan keyakinan, mereka bisa menerobos pertahanan. Sari menurunkan keranjang kecilnya, mengambil beberapa batu dan daun yang berkilau. Ia melemparkan mereka ke arah tanah, dan cahaya biru dari mata air memantul ke sekeliling, menciptakan efek yang menakutkan. Para pria itu mundur satu langkah, terkejut dan takut dengan fenomena yang mereka lihat. Elang, kita berhasil membuat mereka ragu, kata Sari dengan napas berat, tapi matanya bersinar. Elang mengepakkan sayapnya lebih tinggi, cahaya biru semakin terang. Ini baru permulaan, kau harus tetap waspada. Mereka mungkin akan kembali dengan rencana lebih licik. Sari menatap mata air,
merasakan energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia sadar bahwa keberaniannya, hati yang tulus, dan ikatan dengan elang serta alam telah menciptakan keajaiban. Namun, ia juga tahu ancaman akan datang lagi dan mungkin lebih berbahaya. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus lebih pintar, lebih cepat, dan lebih berani, bisik Sari pada dirinya sendiri. Elang menepuk pundaknya dengan lembut, seolah menenangkan sekaligus memberi semangat. Kau sudah melangkah jauh, Sari. Ingat, keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya, tapi juga menjaga keseimbangan hati dan pikiranmu. Dengan itu, kau bisa menghadapi apapun. Sari menatap cahaya biru dari mata air, makhluk penjaga yang menari di permukaannya, dan burung elang yang setia di sampingnya. Ia tahu, perjalanan mereka baru separuh jalan. Rintangan yang lebih berat menunggu di depan, tapi ia merasa siap. Keajaiban pertama telah terjadi, keberanian telah lahir, dan ikatan mereka semakin kuat. Malam itu, Sari duduk di tepi mata air, mengamati cahaya biru yang memancar. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa, tetapi juga kewaspadaan. Di kejauhan, bayangan manusia masih mengintai, merencanakan cara untuk menguasai mata air. Namun Sari, dengan hati tulus, keberanian yang lahir dari pengalaman hari ini, dan bantuan elang, merasa yakin bahwa mereka bisa menghadapi ancaman itu dan melindungi keajaiban alam yang kini menjadi bagian hidupnya. Malam itu hutan terasa sunyi, hanya terdengar desir angin dan suara air mata air yang menetes perlahan. Sari duduk di tepi mata air, menatap cahaya biru yang memantul di wajahnya. Hatinya masih berdebar dari kejadian sebelumnya, para pria serakah yang mencoba mendekati mata air. Elang, mereka pasti akan kembali lebih kuat, gumamnya. Elang mengepakkan sayapnya, cahaya lembut memancar dari dadanya. Betul. Mereka tahu ada sesuatu yang berharga di sini. Kau harus siap menghadapi mereka. Ingat, keberanian dan hati yang tulus akan membantumu. Sari menarik napas panjang. Ia tahu bahwa malam ini akan berbeda. Ia harus menjaga mata air tanpa mengandalkan bantuan langsung dari manusia lain. Semua tergantung pada dirinya, elang, dan alam di sekitarnya. Dari kejauhan terdengar suara langkah berat, ranting patah, dan napas manusia yang tergesa-gesa. Sari menegakkan tubuh, matanya menatap bayangan yang bergerak di kegelapan. 5 pria itu muncul kembali, lebih berani, membawa alas sederhana untuk mengambil air dan mencemari sumbernya. Berhenti. Mata air ini dijaga alam. Sari berteriak sekeras mungkin. Suaranya bergema di lembah, berbaur dengan suara gemericik air. Para pria itu tertawa sinis. Hanya gadis kecil, apa yang bisa kau lakukan? Salah satu dari mereka mengolok. Elang mengepakkan sayapnya, cahaya biru memancar kuat. Suara paruhnya terdengar seperti guntur, membuat udara di sekitar bergetar. Para pria itu mundur sedikit, ragu menghadapi fenomena yang mereka lihat. Sari mengambil batu-batu kecil di tepi mata air, melemparkannya ke tanah di sekitar mereka. Seketika, cahaya biru dari mata air memantul ke batu, menciptakan kilatan yang memantul ke arah para pria. Mereka terkejut, mengangkat tangan untuk melindungi mata dari cahaya itu. Namun, seorang pria tetap maju, mencoba memasuki tepi mata air. Sari menahan napas. Elang, bantu aku. Elang mengepakkan sayapnya dengan kuat, terbang rendah dan menabrak tongkat pria itu, membuatnya terhuyung mundur. Para pria lain mulai panik, menyadari bahwa mereka tidak bisa mendekati mata air dengan mudah. Ini hanya permulaan, teriak pria itu marah. Sari menatap mata air,
merasakan energi dari makhluk penjaga yang menari di permukaannya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan aliran kekuatan dari mata air mengalir ke tubuhnya. Saat ia membuka mata, cahaya biru yang memancar dari dadanya menambah intensitas kilatan di lembah. Alam akan membantuku. Sari berteriak dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sekawanan rusa dan hewan hutan lainnya. Rusa, kelinci, bahkan burung-burung kecil, semuanya tampak terkoordinasi. Mereka menghalangi langkah para pria serakah, membuat mereka terkejut. Sari tersenyum. Mereka membantu kita. Elang menepuk pundaknya dengan lembut. Kau melihat? Alam merespon hati yang tulus. Tapi jangan lengah. Mereka mungkin akan mencoba sesuatu yang lebih licik. Para pria mulai mengatur strategi, mencoba menyebar dan menyerang dari berbagai arah. Sari tahu bahwa ini adalah momen kritis. Ia harus bertindak cepat. Ia mengambil ranting kering, membakar ujungnya, dan melemparkannya ke arah beberapa semak di jalur pria-pria itu. Api kecil menyala, menciptakan penghalang alami dan asap yang membuat mereka tersengal-sengal. Namun, salah satu pria mencoba menyelinap melalui sungai kecil di dekat mata air. Sari menatap panik, tapi elang segera terbang rendah, menyambar dengan paruhnya dekat bahu pria itu, membuatnya terguncang dan jatuh ke tanah. Sari merasakan keberanian dan energi mengalir melalui tubuhnya. Ia menatap para pria, menegaskan, "Aku tidak akan membiarkan kalian mencemari mata air ini. Pergilah, atau kalian akan menyesal." Para pria terdiam, takjub sekaligus takut pada gadis kecil yang berdiri tegap di tepi mata air. Kilatan cahaya dari mata air dan elang membuat mereka mundur perlahan. Suasana hutan begitu hidup, seolah alam sendiri bersiap melawan mereka. Sari menahan napas, menyadari kemenangan sementara mereka. Ia tahu ini bukan akhir, hanya konfrontasi pertama. Tapi keberanian yang lahir dari hatinya, bantuan elang, dan dukungan alam telah menciptakan keajaiban nyata. Mata air tetap aman, sementara para penjahat mundur untuk sementara. Setelah para pria itu pergi, Sari duduk di tepi mata air, lelah namun lega. Elang duduk di pundaknya, menepuk-nepuk lembut. Kau melakukannya dengan luar biasa, Sari. Tapi ingat, mereka mungkin akan kembali dengan rencana yang lebih jahat. Kau harus selalu siap. Sari menatap permukaan air yang tenang, melihat kilauan biru yang memantul di wajahnya. Aku mengerti, aku tidak akan menyerah. Mata air ini, desa, dan alam, semuanya harus kujaga. Elang mengepakkan sayapnya sekali lagi, menciptakan cahaya biru yang menenangkan lembah. Malam itu, Sari tidur di tepi mata air dengan perasaan damai sekaligus waspada. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, dan ancaman dari manusia serakah akan selalu mengintai. Namun, keajaiban malam itu mengajarkan satu hal penting: keberanian, hati tulus, dan ikatan dengan alam bisa melahirkan keajaiban yang nyata. Dan Sari, gadis desa biasa yang kini dipilih oleh burung elang, telah membuktikan bahwa ia siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dengan cahaya biru yang memancar dari mata air dan elang yang setia di sampingnya, Sari menutup mata dan berbisik, "Aku akan melindungi kalian, apapun yang terjadi." Hutan malam terasa hidup, penuh energi, dan janji akan keajaiban berikutnya. Sari tahu, besok akan ada tantangan baru, lebih berat dari malam ini, tapi ia tidak takut. Bersama elang dan alam, ia merasa siap menghadapi dunia, bahkan ancaman yang tampak tak terkalahkan sekalipun. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah pepohonan hutan dengan lembut,
membangunkan Sari dari tidur yang nyenyak di tepi mata air. Tubuhnya masih lelah setelah konfrontasi malam sebelumnya, tetapi hatinya penuh tekad. Ia tahu para pria serakah itu tidak akan menyerah begitu saja, dan ancaman berikutnya pasti lebih berbahaya. "Elang, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Sari sambil mengelus bulu lembut burung itu. Elang mengepakkan sayapnya, cahaya biru dari dadanya memancar lembut. "Kau harus bersiap. Mereka akan kembali, mungkin dengan lebih banyak orang atau dengan alat yang lebih berbahaya. Kita perlu strategi, bukan sekadar keberanian." Sari mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Ia menatap mata air, makhluk penjaga yang menari di permukaannya, dan pepohonan hutan yang seolah hidup. Ia menyadari bahwa kekuatan alam bisa menjadi sekutu terkuatnya, asal ia tahu cara memanfaatkannya. Pertama, Sari memutuskan untuk memetakan hutan di sekitar mata air. Ia berjalan menyusuri jalur yang dilalui para pria sebelumnya, menandai batu, ranting, dan pohon-pohon besar yang bisa dijadikan penghalang. Elang terbang di atas, mengamati segala gerakan dari udara dan memberi tanda ketika ada jalan tersembunyi atau celah yang bisa digunakan. "Lihat, Sari, pohon ini bisa menjadi jebakan alami. Kita bisa memanfaatkan akar yang menonjol untuk memperlambat langkah mereka," kata elang sambil mengepakkan sayapnya ke arah sebatang pohon besar. Sari mengangguk, mengingat semua yang diajarkan elang. Ia mulai membuat penghalang sederhana dari ranting, daun, dan batu-batu besar. Tidak untuk melukai siapapun, tetapi untuk memperlambat dan menakut-nakuti mereka agar tidak mendekati mata air. Kemudian, Sari belajar membaca tanda-tanda alam, jejak kaki hewan, aliran air kecil, dan suara hutan. Ia tahu bahwa hewan-hewan hutan bisa menjadi mata dan telinga tambahan, memperingatkannya jika ada ancaman yang mendekat. Ia juga mulai berlatih pernapasan dan konsentrasi, menyatukan diri dengan energi mata air dan makhluk penjaga yang selalu menemaninya. Keajaiban terbesar akan terjadi jika kau tetap tenang dan bijaksana, Sari. Hati yang panik hanya akan melemahkanmu. Suara elang terdengar menenangkan. Saat tengah hari tiba, Sari dan elang duduk di tepi mata air untuk istirahat. Cahaya biru dari air memantul di wajah Sari, memberikan sensasi hangat dan damai. Namun, mereka tidak lengah. Dari jauh terdengar suara ranting patah dan dedaunan berdesir, tanda bahwa para pria serakah itu mulai bergerak kembali. "Sudah waktunya," bisik Sari pada dirinya sendiri. Hatinya berdebar, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu, malam ini mungkin akan menjadi ujian terbesar. Menjelang sore, Sari mulai menyiapkan perangkap terakhir, sebuah lingkaran alami di sekitar mata air dengan batu dan ranting yang diatur sedemikian rupa, sehingga setiap orang yang mencoba memasuki area itu akan tersandung atau terperangkap dalam jalur yang sulit. Ia juga menyiapkan batu-batu berkilau untuk dilempar, memantulkan cahaya biru dari mata air, menciptakan ilusi yang menakutkan bagi siapapun yang mendekat. Elang menatapnya bangga. "Kau semakin kuat, Sari. Kau belajar memanfaatkan alam dengan cerdas. Ingat, kita tidak melawan mereka dengan kekerasan, tapi dengan kecerdikan dan keberanian." Ketika senja mulai turun, cahaya lembah berubah menjadi jingga keemasan. Sari menatap mata air yang bersinar biru, makhluk penjaga yang menari lembut, dan burung elang yang setia di sampingnya. Ia merasa energi alam semakin mengalir melalui dirinya, memberinya keyakinan. "Tapi aku harus siap, lebih siap dari sebelumnya," gumamnya. Ia menarik napas panjang, merasakan denyut jantungnya menyatu dengan gemericik air, desiran angin, dan kicauan burung. Hutan terasa hidup, siap mendukungnya. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara langkah manusia yang berat.
Para pria serakah muncul, kali ini lebih banyak, 7 orang, membawa tongkat, ember, dan alas sederhana untuk mencemari mata air. Mereka tampak lebih percaya diri, mengira gadis kecil itu tidak bisa menghadapi mereka. Sari berdiri tegap, menatap mereka. Aku sudah bersiap. Kalian tidak akan bisa mencemari mata air ini, teriaknya. Para pria tertawa sinis, tetapi langkah mereka terhenti saat melihat cahaya biru memancar dari mata air, diterangi sinar terakhir matahari senja. Bayangan elang yang besar di atas kepala Sari menakuti mereka, seolah makhluk yang lebih besar dan kuat siap melindungi gadis itu. Sari menarik napas, fokus pada energi mata air dan makhluk penjaga di permukaannya. Ia merasakan kekuatan alam yang mengalir ke seluruh tubuhnya, memberinya keberanian dan ketenangan. Ia tahu bahwa malam ini, konfrontasi akan terjadi, tetapi ia siap menghadapi apapun. Jika mereka mencoba menyerang, kita akan memanfaatkan hutan dan kekuatan alam untuk menghalangi mereka, kata elang, menepuk pundaknya lembut. Para pria mencoba melangkah maju, tetapi tersandung jebakan alami yang dibuat Sari. Akar pohon menonjol, batu-batu licin, dan semak yang tersusun rapi. Mereka terkejut, beberapa terjatuh, dan yang lain mulai ragu. Sari tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Besok, kita akan menghadapi mereka lagi, tapi kali ini, aku sudah tahu bagaimana menghadapinya. Elang mengepakkan sayapnya, cahaya biru memancar lebih terang, menerangi seluruh lembah. Malam itu, Sari belajar satu hal penting. Keberanian yang digabung dengan kecerdikan dan hati yang tulus bisa menghadapi ancaman terbesar sekalipun. Ia menatap mata air, makhluk penjaga yang menari, dan hutan yang siap mendukungnya. Ia tahu, perjalanan masih panjang, dan ancaman dari manusia serakah akan terus datang. Tapi malam ini, ia merasa siap menghadapi dunia dengan keberanian, keajaiban, dan ikatan yang semakin kuat dengan alam serta elang yang setia menemaninya. Sari menutup mata, berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah. Mata air ini, desa ini, dan alam, semuanya akan kujaga, apapun yang terjadi." Malam itu, hutan terasa hidup, penuh energi, dan janji akan keajaiban yang lebih besar di depan. Sari tahu, konfrontasi berikutnya akan menjadi ujian terakhir sebelum ia bisa benar-benar melindungi mata air dan desa yang dicintainya. Malam itu, hutan diselimuti kabut tebal. Cahaya bulan menembus sela pepohonan, memantul di permukaan mata air yang berkilau biru, menciptakan suasana magis sekaligus menegangkan. Sari berdiri di tepi mata air, pandangannya tajam, jantungnya berdegup cepat namun penuh tekad. "Elang, mereka pasti akan mencoba segalanya malam ini," bisik Sari. Elang mengepakkan sayapnya, bulunya memancarkan cahaya biru lembut. "Ya, ini konfrontasi puncak. Kau harus tenang dan cerdas. Ingat, keberanian dan hati yang tulus akan menjadi senjatamu." Dari kejauhan terdengar suara langkah manusia yang berat, ranting patah, dan suara napas tergesa-gesa. Sari menahan napas. 7 pria serakah muncul dari kabut, membawa ember, tongkat, dan alas sederhana untuk mencemari mata air. Mereka terlihat lebih siap, lebih agresif, dan tampak yakin bisa menguasai mata air malam itu. Sari mengangkat tangan, bersiap menghadapi mereka. "Aku sudah bersiap. Mata air ini bukan untuk kalian," teriaknya dengan suara lantang, bergema di seluruh lembah. Para pria itu tertawa sinis, tetapi langkah mereka terhenti saat melihat cahaya biru dari mata air, serta bayangan elang besar yang menakutkan di atas kepala Sari. Mereka mulai ragu, tapi rasa serakah mengalahkan ketakutan. Sari menatap mata air,
merasakan energi makhluk penjaga yang menari di permukaannya. Ia menutup mata sejenak, menyatukan napas dan hati dengan alam. Saat ia membuka mata, cahaya biru dari mata air memancar lebih terang, membentuk lingkaran perlindungan di sekelilingnya. Elang mengepakkan sayapnya, menciptakan hembusan angin yang kuat. Daun-daun berputar dan ranting-ranting menutupi jalur para pria, memaksa mereka tersesat di hutan. Beberapa tersandung akar pohonnya menonjol, sementara yang lain menghadapi kabut tebal yang tiba-tiba muncul dari arah mata air. Ini mustahil, teriak salah satu pria, panik melihat keajaiban yang terjadi. Sari melangkah maju, berteriak, "Pergilah! Jika kalian mencoba mencemari mata air ini, alam akan menghentikan kalian." Seketika, dari permukaan mata air muncul cahaya biru yang memancar ke udara. Makhluk-makhluk penjaga menari dengan gerakan cepat, membentuk semacam penghalang energi yang berkilau. Para pria mencoba menerobos, tetapi terhenti, ragu, dan beberapa mundur karena takut pada fenomena yang belum pernah mereka lihat. Sari merasa keberanian mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia mengambil beberapa batu berkilau, melemparkannya ke tanah, dan cahaya dari mata air memantul ke arah para pria, menciptakan kilatan yang menakutkan. Elang mengepakkan sayapnya lebih keras, menciptakan hembusan angin yang membuat api dari beberapa ranting yang terbakar menari liar, membentuk garis penghalang alami. Para pria terhuyung, terjebak dalam perangkap yang diciptakan alam. Sari tahu ini adalah saatnya untuk bertindak. Ia berlari ke arah jalur sempit yang dibuatnya sebelumnya, melompat di atas akar pohon yang menonjol, dan menggerakkan ranting-ranting kering untuk membuat jebakan tambahan. Setiap langkahnya selaras dengan alam, menciptakan rintangan yang membuat para pria semakin panik. Salah satu pria mencoba menyerang Sari secara langsung, tetapi elang terbang rendah, menyambar tongkatnya dengan paruh dan sayap, membuatnya terhuyung dan hampir jatuh ke sungai kecil di dekat mata air. "Alam selalu bersamamu, Sari," teriak elang, matanya bersinar tajam. Sari merasa energi mata air semakin kuat. Cahaya biru memancar dari permukaannya, menerangi seluruh lembah, dan makhluk penjaga menari lebih cepat, menciptakan aura perlindungan yang menakjubkan. Para pria serakah mulai panik, merasa seakan-akan dihentikan oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Sari berteriak, suara penuh keyakinan, "Pergi sekarang! Jangan pernah kembali, atau kalian akan menyesal." Tiba-tiba, satu pria terakhir mencoba melompat ke permukaan mata air untuk mencemarinya. Sari menutup mata sejenak, merasakan energi makhluk penjaga yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan batu berkilau, dan cahaya biru dari mata air memantul ke wajah pria itu. Dia terhentak, tersandung, dan jatuh ke tanah, tak berdaya. Para pria lain yang tersisa mundur ketakutan, menyeret teman mereka yang jatuh, dan berlari menembus kabut malam. Sari berdiri tegap, napasnya berat tetapi matanya bersinar penuh kemenangan. Alam, elang, dan hati tulusnya telah menciptakan keajaiban yang nyata. Elang mendarat di pundaknya, mengepakkan sayapnya perlahan, cahaya biru memantul lembut di wajah Sari. "Kau berhasil, Sari. Ini adalah kemenangan pertama yang besar. Kau telah membuktikan keberanianmu, kecerdikanmu, dan kekuatan hatimu." Sari menatap mata air yang kini tenang kembali, makhluk penjaga yang menari lembut, dan hutan yang mulai tenang. Ia merasakan keajaiban yang luar biasa, sebuah energi damai dan kuat yang seolah mengalir ke seluruh lembah. Ini luar biasa, bisik Sari, air mata haru mengalir di pipinya. "Aku tidak menyangka kita bisa mengalahkan mereka dengan bantuan alam dan keberanian." Elang menepuk pundaknya lembut. "Kau harus selalu ingat, Sari,
Kekuatan terbesar berasal dari hati yang tulus dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Mata air ini, hutan ini, dan semua makhluk di dalamnya akan selalu mendukungmu. Sari tersenyum. Ia tahu bahwa malam ini adalah titik balik. Mereka telah berhasil menghadapi ancaman paling nyata, dan kekuatan alam serta ikatan dengan elang telah menciptakan keajaiban yang tak terlupakan. Namun, meskipun kemenangan ini manis, Sari sadar perjalanan mereka belum berakhir. Masih ada rintangan lain yang menunggu, dan mungkin ancaman yang lebih besar akan muncul. Tapi malam itu, di tepi mata air yang berkilau biru, Sari merasakan satu hal: ia siap menghadapi apapun dengan keberanian, kecerdikan, dan keajaiban yang mengalir dari alam sendiri. Ketika kabut mulai menipis dan cahaya bulan menyorot lembah, Sari duduk di tepi mata air, memandang makhluk penjaga yang menari di permukaan air, dan berbisik pada diri sendiri, "Aku akan melindungi kalian, apapun yang terjadi. Alam, mata air, desa, semuanya akan kujaga." Elang mengepakkan sayapnya terakhir kali malam itu, cahaya biru menyoroti wajah Sari yang penuh tekad. Hutan terasa hidup, energi dan keajaiban memenuhi udara. Malam itu, Sari belajar satu hal penting: keberanian yang digabung dengan kecerdikan, hati tulus, dan bantuan alam bisa menghadapi ancaman terbesar sekalipun, bahkan yang tampak mustahil. Dan di sanalah mereka, gadis desa biasa dan burung elang setia, bersiap menghadapi keajaiban-keajaiban berikutnya yang menunggu di masa depan. Pagi itu, sinar matahari menembus dedaunan hutan dengan lembut, menciptakan pola cahaya yang menari di permukaan tanah. Sari duduk di tepi mata air, menikmati ketenangan setelah konfrontasi malam sebelumnya. Hatinya masih berdebar, tetapi ada perasaan lega yang menghangatkan dadanya. Mata air yang berkilau biru tampak tenang, makhluk penjaga menari lembut di permukaannya, dan elang setia duduk di pundaknya. "Kau sudah melakukannya dengan luar biasa, Sari," suara elang terdengar lembut, seolah menenangkan sekaligus memberi semangat. "Kau menghadapi ancaman terbesar dan menang dengan keberanian serta kecerdikanmu." Sari tersenyum tipis. "Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Alam dan kalian semua yang membuat ini mungkin." Setelah beberapa saat beristirahat, Sari memutuskan untuk kembali ke desa. Ia tahu bahwa penduduk desa pasti penasaran dengan cahaya biru yang muncul dari hutan dan mungkin sudah mendengar cerita tentang keberanian gadis kecil yang menjaga mata air. Ketika ia mendekati desa, beberapa anak berlari mendekatinya, mata mereka terbuka lebar penuh kekaguman. "Sari, kau berhasil?" tanya salah satu anak dengan suara gemetar. Sari mengangguk, tersenyum, dan menepuk kepala anak itu lembut. "Ya, mata air aman. Alam dan elang membantuku. Tapi kita semua harus menjaga tempat ini bersama-sama." Desa mulai berkumpul, penduduk dewasa dan tua menatap Sari dengan takjub dan rasa hormat yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Beberapa ibu menangis haru, sementara bapak-bapak mengangguk kagum. "Anak ini, dia melindungi mata air desa kita, sendirian," gumam seorang tetua, matanya basah. Sari menunduk, rasa malu dan bangga bercampur di dadanya. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, menjaga alam, menjaga desa kita," jawabnya dengan suara lembut namun tegas. Seorang penduduk, Pak Wira, maju. "Sari, kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mata air ini, yang selama ini hanya kita anggap biasa, ternyata memiliki keajaiban, dan kau yang membuatnya tetap aman." Sari tersenyum, merasa hangat di hati. Ia menatap mata air yang kini berkilau lebih terang dari sebelumnya, seolah makhluk penjaga juga ikut merayakan kemenangan mereka.
Bahkan beberapa hewan hutan tampak mengikuti mereka kembali ke desa, menunjukkan rasa hormat dan rasa syukur. "Lihat, alam merespon kebaikan hati," bisik elang di pundaknya. Keajaiban ini bukan hanya tentang cahaya atau energi. Ini tentang hati yang tulus dan keberanian yang tak tergoyahkan. Kabar tentang keberanian Sari menyebar cepat di desa. Anak-anak kecil mulai menirukan gerakan Sari, berpura-pura menjaga mata air mereka sendiri. Orang dewasa pun mulai lebih memperhatikan hutan, menyadari bahwa alam bukan sekadar tempat mereka tinggal, tapi teman dan pelindung yang harus dijaga. Namun, keajaiban terbesar belum selesai. Saat Sari kembali ke tepi mata air, cahaya biru mulai berubah menjadi lebih terang dan hangat, memancarkan sinar yang menembus seluruh lembah. Makhluk-makhluk penjaga mulai menari lebih cepat, membentuk pola-pola yang belum pernah dilihat Sari sebelumnya, seperti lukisan hidup dari cahaya dan energi. "Ini luar biasa," bisik Sari, matanya bersinar penuh kekaguman. "Apa yang sedang terjadi, Elang?" Elang mengepakkan sayapnya perlahan, cahaya biru memantul dari bulunya. "Mata air ini merespon keberanianmu dan hati tulusmu. Ia ingin menunjukkan bahwa kebaikan dan keberanian membawa keajaiban yang lebih besar. Desa kita kini terhubung dengan energi alam yang lebih kuat daripada sebelumnya." Sari merasakan energi itu mengalir ke tubuhnya, membuatnya merasa ringan dan penuh kekuatan. Setiap hembusan angin membawa aroma bunga hutan, setiap kicauan burung terdengar lebih merdu, dan air mata air memantulkan cahaya yang menenangkan. Ia menyadari bahwa keajaiban ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh desa, seluruh hutan, dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Penduduk desa mendekat, terpana melihat cahaya biru yang memancar dan makhluk penjaga yang menari. Mereka menyadari bahwa Sari bukan sekadar gadis desa biasa. Ia adalah pelindung, penjaga mata air, dan simbol keberanian serta kebaikan hati. Pak Wira maju lagi, wajahnya berseri-seri. "Sari, kau telah mengajarkan kita semua pelajaran yang sangat berharga. Alam adalah teman kita, dan keberanian serta hati yang tulus bisa menghasilkan keajaiban yang nyata." Sari tersenyum, merasa hangat dan bahagia. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi malam ini, ia merasakan bahwa desa dan alam telah bersatu dalam keajaiban yang luar biasa. Malamnya, saat bulan memantul di permukaan mata air, cahaya biru memancarkan ke seluruh lembah, dan Sari duduk di tepi air sambil mengelus elang. "Terima kasih, sahabatku. Tanpa kau, aku tidak akan bisa melakukan semua ini," bisiknya lembut. Elang mengepakkan sayapnya sekali, menepuk pundak Sari. "Kau yang membuat keajaiban ini mungkin. Aku hanya teman dan pelindungmu. Keberanianmu, kecerdikanmu, dan hati tulusmu yang sejati telah menyalakan energi ini." Sari menatap mata air yang kini berkilau seperti permata, merasakan energi yang menenangkan dan menyembuhkan. Ia tahu, keajaiban ini bukan sekadar cahaya biru atau makhluk penjaga, tetapi sebuah pengingat bahwa kebaikan hati, keberanian, dan hubungan dengan alam bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa, bahkan mengubah kehidupan seluruh desa. Sejak malam itu, desa mulai hidup lebih harmonis dengan hutan. Penduduk belajar menjaga alam, anak-anak bermain di sekitar mata air dengan rasa hormat, dan Sari menjadi simbol keberanian yang menginspirasi semua orang. Keajaiban mata air tidak hanya melindungi mereka dari ancaman luar, tetapi juga mengajarkan mereka nilai keberanian, persatuan, dan cinta terhadap alam. Sari tersenyum, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ia tahu perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai, tetapi malam ini, keajaiban telah terungkap, dan dunia seolah memberi penghormatan pada keberanian seorang gadis desa dan sahabat setianya, burung elang. Pagi itu,
Hutan tampak tenang. Embun menempel di daun-daun, cahaya matahari menembus kabut tipis, dan burung-burung mulai berkicau riang. Namun, Sari tidak duduk santai. Ia menatap permukaan mata air, menunggu tanda-tanda perubahan yang selalu muncul setelah malam-malam penuh konfrontasi. "Elang, apakah kita sudah aman sekarang?" tanya Sari, matanya menatap sahabat setianya. Elang mengepakkan sayapnya, bulunya memancarkan cahaya biru lembut. Ancaman manusia serakah mungkin sudah pergi, tapi keajaiban yang sebenarnya baru akan terlihat sekarang. "Kau harus siap menerima tanggung jawab terbesar, Sari. Mata air ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang kau bayangkan." Sari menarik napas panjang. Ia merasakan energi dari mata air yang mengalir melalui tubuhnya, seperti arus listrik lembut yang menenangkan sekaligus membangkitkan kekuatan. Ia tahu ini adalah momen penentuan, keajaiban yang selama ini hanya muncul sedikit demi sedikit kini akan mencapai puncaknya. Tiba-tiba, permukaan mata air berkilau semakin terang. Cahaya biru memancar ke seluruh lembah, menerangi pepohonan, bebatuan, dan tanah hutan. Makhluk penjaga yang selama ini menari lembut kini bergerak lebih cepat, membentuk pola seperti tarian energi yang rumit, seolah menceritakan kisah alam dan keberanian manusia. Penduduk desa mulai berkumpul di tepi hutan, terpana melihat cahaya yang memancar. Anak-anak menunjuk, mulut mereka terbuka lebar, sedangkan orang dewasa menatap dengan rasa kagum dan takjub. Mereka merasakan energi hangat yang mengalir ke tubuh mereka, memberikan rasa damai dan kekuatan. Sari menatap cahaya itu, merasa tubuhnya menjadi ringan, hampir seperti melayang. Ini luar biasa," bisiknya. "Aku belum pernah merasakan kekuatan sebesar ini sebelumnya." Elang menepuk pundaknya dengan lembut. "Mata air ini merespon keberanianmu, kecerdikanmu, dan hati tulusmu. Sekarang, ia ingin memberimu keajaiban terbesar, sebuah hadiah yang akan mengubah hidupmu dan desa ini selamanya." Cahaya biru dari mata air memuncak, memancarkan kilatan yang menembus langit, seolah menembus batas dunia. Dari permukaan air, muncul sosok samar yang bercahaya, seperti wujud makhluk penjaga yang lebih besar dan agung. Sosok itu menatap Sari dengan mata yang penuh kelembutan dan kebijaksanaan. "Anak manusia, keberanianmu telah membuktikan bahwa hati yang tulus bisa melindungi alam dan menciptakan keajaiban." Suara lembut terdengar di seluruh lembah, seakan berasal dari mata air itu sendiri. "Sebagai penghargaan dan tanggung jawab, aku akan memberimu karunia, kemampuan untuk menjaga desa dan hutan ini, serta menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia." Sari menatap sosok bercahaya itu dengan mata berbinar. Aku akan menjaga semuanya. Aku berjanji." Tiba-tiba, cahaya biru dari mata air menyebar ke seluruh desa. Tanaman menjadi lebih subur, sungai mengalir lebih jernih, dan hewan-hewan muncul tanpa takut, berkeliaran dengan damai. Desa yang tadinya sederhana kini terasa seperti tempat yang penuh keajaiban, harmonis antara manusia dan alam. Penduduk desa bersorak, beberapa menangis haru, dan anak-anak berlari-lari di sekitar mata air, merasakan energi hangat yang menenangkan dan menyembuhkan. Sari tersenyum, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai, tetapi malam ini, mereka telah merasakan keajaiban yang paling murni. Elang mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara, cahaya biru yang memancar darinya menyebar ke seluruh lembah. "Sari, kau telah menjadi pelindung sejati. Mata air dan hutan ini akan selalu bersamamu, selama kau tetap memiliki hati tulus dan keberanian." Sari menatap elang, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kalian semua, mata air, hutan,
Dan kau, Elang, tanpa kalian, aku tidak akan mampu menghadapi semua ini. Cahaya biru dari mata air mencapai puncaknya, kemudian perlahan mereda, meninggalkan cahaya hangat yang lembut di seluruh lembah. Sari berdiri tegap, merasa perubahan yang luar biasa di dalam dirinya. Ia tidak hanya menjadi gadis desa biasa, tetapi seorang pelindung, simbol keberanian, dan penghubung antara manusia dengan alam. Sejak malam itu, desa berubah. Penduduk lebih menghargai alam, menjaga hutan, dan merawat mata air yang kini menjadi sumber kehidupan dan keajaiban. Anak-anak belajar dari Sari tentang keberanian, kecerdikan, dan hati tulus. Desa itu menjadi tempat yang harmonis, penuh energi positif, dan dikenal sebagai desa yang diberkahi keajaiban. Sari duduk di tepi mata air, elang di pundaknya, memandang desa yang kini damai. Ini baru permulaan, tapi aku merasa siap untuk semua tantangan, bisiknya. Aku akan melindungi desa dan hutan ini, apapun yang terjadi. Elang mengepakkan sayapnya sekali lagi, menciptakan kilatan cahaya biru lembut yang menyoroti wajah Sari. Hutan, mata air, dan desa kini bersatu dalam harmoni, menciptakan keajaiban yang nyata. Sari tersenyum, merasakan cinta, keberanian, dan energi alam yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan di sanalah mereka, gadis desa biasa yang kini menjadi pelindung agung, dan burung elang setia yang selalu menemani. Bersama, mereka telah menciptakan keajaiban terbesar, sebuah desa yang hidup harmonis dengan alam, dihiasi keberanian seorang gadis, dan perlindungan dari makhluk penjaga yang ajaib. Malam itu, ketika bulan memantul di permukaan mata air yang tenang, Sari menutup mata, berbisik pada diri sendiri. Aku siap menghadapi apapun, karena aku tidak sendiri. Alam, mata air, desa, dan elang, semuanya akan selalu bersamaku. Hutan terasa hidup, energi dan keajaiban memenuhi udara. Dan dari dalam cahaya biru, terdengar bisikan lembut, seolah alam itu sendiri berterima kasih. Keberanian dan hati yang tulus telah membawa dunia ini keajaiban, dan sekarang, kau menjadi bagian dari keajaiban itu. Sari tersenyum, mengetahui bahwa keajaiban terbesar bukan hanya cahaya biru atau makhluk penjaga, tetapi keberanian, hati tulus, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Mata air tetap berkilau biru, elang setia di sampingnya, dan desa kini hidup dalam damai dan harmoni, menjadi bukti nyata bahwa keajaiban bisa terjadi pada siapa saja yang berani melindungi apa yang dicintainya.